Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar kembali tentang matematika mengenai kecepatan dan debit. Adapun tujuan pembelajaran dan materinya adalah jarak, waktu, dan kecepatan. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda mengenai kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Namun khusus hari ini kita belajar tentang kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Sedangkan indikator pencapaiannya yaitu kalian diharapkan setelah belajar ini mampu memahami perbandingan senilai dua besaran yang berbeda. Kemudian memahami perbandingan berbalik nilai dua besaran yang berbeda. Apa itu? Jarak, kecepatan, dan waktu. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah perbandingan dalam konteks sehari-hari. Dalam hal ini adalah tentang kecepatan. Coba amatilah gerakan mobil berikut ini. Ini ada dua mobil silver sama mobil blue. Berhenti, masing-masing berhenti. Maka lihatlah speedometernya. Karena untuk mengukur kecepatan kendaraan kita kan menggunakan speedometer ya. Ketika berhenti, speedometernya ini menunjukkan kecepatan 0 km per jam. Sedangkan mobil biru ini juga iya. Nah, ketika mereka berjalan, coba kita lihat speedometer masing-masing mobil. Mobil silver ini setelah berjalan kecepatannya 40 km per jam. Dilihat dari speedometernya. Sedangkan mobil biru ini, blue, berapa kecepatannya? Melihat dari speedometernya ini, ternyata ada 60 km per jam. Nah, dilihat dari satuannya, km per jam, km itu menunjukkan jarak panjangnya. Kemudian jam itu menunjukkan waktu. Maka bisa disimpulkan bahwa kecepatan itu merupakan perbandingan jarak dengan waktu. Jadi kecepatan itu bisa disimpulkan dari satuannya ini, kecepatan per jam itu berarti jarak dibagi waktu. Ingat kembali, coba lihatlah. Jarak kota A ke kota B itu ada 120 km. Mobil berjalan dari kota A menuju kota B. Berangkat dari pukul 7 sampai di kota B pukul 10. Maka waktu tempuhnya 10 kurangi 7 berarti ada 3 jam. Nah, berapa kecepatan mobil tersebut kita lihat di speedometernya nanti bisa dihitung. Kecepatan tadi kan km per jam, berarti km itu jaraknya berapa? 120 km per jam, jam kan waktu, berarti kan 3 jam dibagi 3 jam, maka 120 bagi 3 itu ada 40 km per jam. Jadi mobil itu kecepatannya 40 km per jam untuk menempuh jarak 120 km. Jadi kecepatannya itu jarak dibagi waktu. Ingat kembali, jadi kecepatan itu bagi jarak per waktu. Kemudian dari rumus awal bisa kita konversikan. Kalau kita diminta mencari waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan. Kalau kita diminta mencari jarak, berarti tinggal kecepatan kali waktu. Atau bisa dimudahkan Jokowi, J jarak, K
K kecepatan, W waktu. Jarak, kecepatan, waktu. Jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Coba perhatikan tabel berikut. Nah, nih. Nasyid, Alif, Angga, dan Alvin itu menempuh perjalanan naik sepeda dan naik sepeda motor. Nasyid menempuh 2 km dalam waktu 10 menit. Maka perbandingan jarak dan waktunya berarti jaraknya 2 km dibagi 10 menit. Maka hasilnya 1/5 km per menit. Atau kalau dikonversikan jadi km per jam, 12 km per jam. Berarti ini kecepatannya Nasyid dalam naik sepeda itu 12 km per jam. Alif naik sepeda 4 km selama 20 menit. Maka perbandingan jarak dan waktunya 4 km dibagi 20 menit sama dengan ini disederhanakan 4 bagi 4 1 20 bagi 4 5 berarti 1/5 km per jam atau kalau dikonversikan jadi kilometer maaf ini per menit ya, maaf ini per menit yang Nasyid keliru buin. Untuk Angga menempuh jarak 500 meter dengan waktu selama 5 menit. Maka 500 dibagi 5 menit. Perbandingan itu kan bagi. Maka 500 dibagi 5 sama dengan 100 meter per menit. Kemudian Alvin menempuh jarak 5 km dalam waktu 30 menit. Maka perbandingan jarak dan waktu itu 5 km dibagi 30 menit sama dengan 1/6 km per menit atau ini bukan 100 km per jam, ini keliru ini Puin. Jadi kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu. Jadi jarak dibagi waktu itu namanya kecepatan. Ini rumus segitiga kecepatan. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu atau Jokowi. Kalau kita diminta mencari jarak, maka jaraknya ditutup. Berarti tinggal kalau searah berarti dikali, berarti kecepatan kali waktu. Kemudian segitiga yang kedua. Nih. Jokowi. Kalau diminta mencari kecepatan, K-nya ditutup. Di sini tinggal jarak. Kalau seperti ini berarti dibagi jarak bagi waktu. Segitiga yang ketiga, Jokowi. Sama, kalau diminta mencari waktu maka W-nya ditutup. Maka J dibagi waktu. Ini jarak bagi waktu. Ingat, kecepatan itu jarak per waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Semoga sampai di sini paham. Kalau di sini paham, insya Allah untuk selanjutnya lebih mudah. Karena untuk besok kita juga akan mencari waktu berpapasan. Juga ketika ada mobil salip-salipan itu bagaimana cara mencarinya. Maka untuk sampai di sini dipahami dulu. Kalau masih belum paham, nanti bisa Bu Aprian sama Bu Win diskusi bareng di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.